takut akan Tuhan melebihi segala hukum. Maka kalau orang takut sama Tuhan, pasti dia akan menjalani hukum-hukumnya. Tidak berani untuk bersentuhan dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-62 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalau Anda menyimak video ini di akhir pekan, bagaimana Anda mengisi akhir pekan Anda? Entah jalan-jalan, kuliner, olahraga, kunjungin teman, ke mall misalnya, atau sekedar leyeh-leyeh di kamar Anda atau di rumah Anda. Terima kasih bahwa di dalam kesibukan Anda untuk mencari kesegaran di akhir pekan, Anda masih punya waktu menyimak firman Tuhan dalam pewartaan yang saya sediakan di Bible Learning with Father Joseph ini. Terima kasih saudara-saudara, Anda masih memberikan tempat istimewa buat mendengar firman Tuhan. Betul-betul firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, betul-betul hadir, menerangi, menjadi pelita bagi mata kita, bagi mata batin kita, bagi rohani dan jiwa kita. Sehingga pelan-pelan perisai firman Tuhan itu betul-betul melindungi kita, betul-betul menyinari kita. Jadi kita bisa membedakan nih, mana orang baik, mana orang jahat. Bahkan kekuatan firman Tuhan bisa mengubah orang yang punya niat jahat sama kita untuk gak jadi. Dia balik arah atau dia berubah menjadi baik. Itulah kekuatan kebaikan dari firman Allah. Firman Allah juga bisa menjadi rambu-rambu dalam perjalanan kita, perjalanan pertobatan kita. Saya yakin Anda semua juga akan merayakan Paskah. Tapi bagaimana Paskah nanti Anda rayakan? Ada sukacitakah? Hidup barukah? Pertobatankah? Itu semua tergantung bagaimana kita menjalani masa Prapaskah ini. Saudara-saudara terkasih, jangan anggap remeh kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan cuma enak didengar, tapi kalau kita hayati betul-betul, kekuatannya itu luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Bekerja dalam diri kita. Nah, saudara-saudaraku, di awal video ini izinkan saya bertanya kepada Anda. Kalau Anda jalan-jalan atau pergi-pergi, plesir-plesir, naik kereta, naik pesawat, naik mobil, itu paling jauh kemana coba? Coba tulis di kolom komen, kita saling sharing. Coba saya lihat dulu. Weh Romo, saya paling jauh ke Semarang. Saya paling jauh ke Bali Romo. Wah, makasih sudah nulis. Saya paling jauh ya ke Singapura Romo. Wah, luar biasa. Ada yang nulis ke Bali juga. Weh, ada yang nulis, waduh keren nih. Ada yang nulis ke Amerika dong Romo. Ke Eropa dong Romo. Ke kota Roma pernah. Luar biasa. Ngapain sih Romo Yosef nanya jauh-jauh kita itu kemana? Karena berkaitan dengan bacaan yang mau saya angkat nih dalam bacaan Ekaristi di hari Sabtu tanggal 2 Maret. Diambil dari Nabi Mika. Dari nubuat Mika ini mungkin Anda pernah mendengar sebuah lagu rohani yang sangat terkenal. Anda mungkin menjadi salah satu favorit Anda ya. Lagunya seperti ini. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Pernah dengar, saya yakin Anda pasti suka lagu itu. Dilanjutkan dengan jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Itu, lagu itu ternyata saudara-saudara, sejauh timur dari barat diinspirasikan dari nubuat Nabi Mika bab 7. Bagaimana Nabi Mika berkata seperti ini. Biarlah Tuhan kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Nah itu dia, Mika bab 7 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin Anda pernah mendengar Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Hosea, Nabi Yunus, Nabi Daniel. Anda pasti pernah mendengar nama-nama itu. Tapi mungkin lain cerita kalau Nabi Mika Romo.
Mika. Kayaknya Romo kertas Mika pernah dengernya. Atau ada nama artis perempuan namanya Mika Tambayong, Romo. Mika, Nabi Mika itu seorang laki-laki. Nabi Mika diutus oleh Allah untuk menyuarakan suara Allah kepada orang-orang Israel sebelum pembuangan. Jadi di masa Nabi Mika, kerajaan utara itu masih ada. Belum dibuang sama Asyur tahun 721 sebelum Masehi. Kerajaan selatan masih ada. Belum dibuang sama kerajaan Babel tahun 587 sebelum Yesus lahir. Masih ada nih. Nah, uniknya adalah ternyata Nabi Mika diutus oleh Allah untuk berbicara kepada bangsa Israel yang waktu itu sedang seolah-olah dalam keadaan makmur, tentram, damai, sejahtera. Karena apa? Nggak ada yang menjajah. Tapi saudara-saudara, ini dia yang saya sebut firman Tuhan itu betul-betul bisa membelek tajam luar biasa, membongkar. Ternyata kemakmuran, kesejahteraan, rasa damai di zaman Nabi Mika itu baru sampai tataran make up-nya saja. Baru di level ibu-ibu kalau pakai bedak itu tebel banget, foundation tebel banget untuk bisa menutupi mungkin noda-noda, bercak-bercak hitam atau bopeng-bopeng sekalipun. Nabi Mika, pewartaannya betul-betul membelek, menelanjangi situasi kemakmuran palsu pada waktu itu. Karena apa? Sering terjadi pada waktu itu. Orang merampok, orang menindas. Orang kaya yang sudah kaya, duitnya udah banyak, merampok, memeras sampai tiris habis kekayaan orang miskin yang jumlahnya mungkin cuma segelintir. Maka yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya bisa menyombongkan diri. Inilah berkat-berkat dari Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Tetapi si miskin jauh di bawah sana hanya bisa meratap, menunduk dan menangis sebagai korban ketidakadilan. Saudara-saudara, bukankah situasi yang sama juga dialami oleh banyak orang zaman sekarang? Orang dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan sangat mudah hukum bisa dibeli. Keadilan hanya untuk orang-orang kaya, tetapi bukan untuk orang-orang miskin. Apakah suara Nabi Mika ini sangat amat menyentuh kehidupan kita, saudara-saudaraku? Mari kita lihat. Misalnya, kritik Nabi Mika terhadap para penjahat-penjahat yang cuma bisa menggunakan kekuatan, kekuasaan, uang mereka untuk merampok orang-orang miskin. Anda bisa lihat di Mika bab 2. Dikatakan begini. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Inilah gambaran orang-orang berkuasa. Kalau orang-orang malam-malam tidur, dia dalam tidur itu udah bisa membayangkan besok aku akan melakukan, merampas, mengambil keuntungan semena-mena, menghancurkan harta orang miskin. Dan pagi harinya betul-betul itulah yang dia lakukan. Dikatakan, yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Dan rumah-rumah mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya. Manusia dengan milik pusakanya. Bayangin saudara-saudara, itu orang miskin yang punya duit ya segitu-gitunya. Orang-orang kaya ini meskipun hidupnya kan gak berkekurangan. Hidupnya pesta pora, hidupnya berkelimpahan. Tapi ini dia, hati-hati dengan nafsu kekayaan, dengan bujuk rayu, uang, emas, permata, jabatan. Karena orang akan merasa haus. Seperti minum air garam. Makin Anda minum, makin hauslah Anda. Seperti itulah tipu daya kekayaan. Membuat orang bukan cuma kaya, tapi lama-lama jadi jahat. Bukan kaya itu jelek ya, bukan. Kekayaan itu berkat, tetapi hati-hati. Karena kekayaan, orang mengejar harta tidak akan pernah ada puasnya. Ungkapannya di atas langit ada langit lagi. Orang merasa paling kaya, ada orang lebih kaya lagi. Dia merasa miskin deh. Terus dia mencoba untuk mengejar kekayaannya, ada orang lebih kaya lagi. Dia jadi miskin lagi. Tidak ada pernah akan ada puasnya. Nafsu-nafsu seperti itu, kalau tidak ditertibkan, kalau tidak dijaga, kalau tidak dihindari,
oleh kekuatan firman Tuhan. Betul-betul Tuhan menegur mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Nah, saudara-saudaraku terkasih, kita pikir ya, yang jahat-jahat ini para pebisnis, orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan di pemerintahan. Ternyata yang busuk juga adalah ternyata pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Bukan cuma imam-imam saja, tapi juga para nabi-nabi palsu. Kita bisa lihat itu di Mika bab 3. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku, daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potong-potongan daging di dalam belanga. Saudara-saudaraku yang terkasih, ngeri bukan? Ini kayak mutilasi nih. Gambaran kehancuran pada waktu itu digambarkan seperti manusia dimutilasi. Artinya, ini dibaca secara simbolisme ya. Bagaimana itu orang miskin diperes sampai ke akar-akarnya. Betul-betul kejahatan yang terjadi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negeri pada waktu itu. Padahal ya saudara-saudara, nih kita simak nih. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Jadi, orang-orang yang menindas ini adalah orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan, para pemimpin agama, orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan untuk mengambil harta-harta orang-orang miskin. Kan ngeri saudara-saudara, kalau pemimpin agamanya udah begitu, apalagi pemimpin yang lain. Bagaimana umat ini bisa menyuarakan suara mereka kepada Allah kalau justru pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya membina, mendampingi, memimpin umat Allah ini untuk bisa menyampaikan suara umat ini kepada Allah. Justru mereka lah menjadi pelaku-pelakunya. Dikatakan Tuhan akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Maka ini sebuah koreksi buat saya ya di masa pertobatan ini. Identitas saya sebagai seorang imam, jangan sampai ada perbuatan jahat, pikiran jahat, tindakan jahat yang saya lakukan. Apalagi untuk mengambil keuntungan dari pelayanan saya. Itu yang harus saya jaga betul-betul. Karena doa-doa para imam akan berhenti ketika para imam ini hanya merampok, hanya merampas kekayaan dari umat-umat yang miskin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati di situ. Nah, demikian juga begini. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu yang untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka akan menyatakan perang. Jadi nabi-nabi palsu ini berbeda sekali dengan nabi-nabi asli. Kalau nabi-nabi asli, nabi-nabi yang betul-betul diutus oleh Allah, menyuarakan suara Allah, biasanya untuk menegur orang-orang kaya, para pemimpin untuk berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Tetapi nabi-nabi palsu, tadi dikatakan kalau orang-orang memberi mereka makan, suara nabinya adalah damai, damai, damai. Sebuah rasa damai yang palsu, sebuah kesejahteraan yang palsu. Tuhan di pihak kita, Tuhan beserta kita, Tuhan tinggal di negeri kita. Padahal di bawahnya itu begitu banyak borok-borok yang ditutup-tutupi dengan kedamaian palsu ini. Jadi suara para nabi palsu ini untuk meninabobokan. Mereka berbicara apa yang mau didengar oleh orang-orang yang mengupah mereka, oleh orang-orang yang menafkahi mereka. Siapa lagi kalau bukan pemimpin, para raja, para imam, orang-orang yang sudah punya jabatan yang sedang menikmati situasi sejahtera itu. Tetapi kalau nabi ini nggak dibayar, dia akan menyatakan perang, bencana, bencana, bencana. Saudara-saudaraku yang terkasih, hati-hati. Itulah situasi yang
diangkat oleh Nabi Mika. Bagaimana umat ini akan hancur berantakan kalau mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Maka nubuat Nabi Mika di Mika bab 4 itu, Sion menjadi pusat kerajaan damai. Allah lah yang akan meraja, Allah lah yang akan berkuasa, mengambil kembali kekuasaan-kekuasaan yang sudah diberikan kepada manusia-manusia yang jahat ini. Allah akan menjadi raja atas umatnya, akan menghadirkan damai dan sukacita yang sejati. Maka Nabi Mika adalah salah satu nabi yang menyuarakan soal datangnya Mesias. Bisa ditemukan atau didengar dalam bacaan-bacaan menjelang Natal ini, yaitu Mika bab 5. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan akan melahirkan, telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Sebuah nubuatan bahwa Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Itulah yang terjadi dalam kisah peristiwa hidup Yesus. Nah, kalau dalam hari Sabtu tanggal 2 Maret ini, itu adalah doa. Jadi yang kita dengar di bacaan pertama itu adalah doa Nabi Mika. Situasinya mengerikan, situasinya menakutkan, situasinya sangat amat porak-poranda. Betul-betul, cuma ditutup-tutupi saja dengan rasa damai yang palsu. Pada waktu itu, Nabi Mika dalam doanya, dia minta belas kasihan Allah. Mari kita dengar doanya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Itulah doa Nabi Mika, supaya Tuhan kembali memberikan kasih setianya, pengampunannya, mengajak manusia-manusia yang jahat ini untuk bertobat, kembali takut pada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, takut akan Tuhan melebihi segala hukum. Karena kalau Anda di rumah takut sama istri, takut sama orang tua, takut sama peraturan, takut sama polisi, kalau mereka semua nggak ada, kita nggak ada yang merintangi, maka kita melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan, bukan? Tapi kalau takut akan Tuhan, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha mengetahui. Maka kalau orang takut sama Tuhan, pasti dia akan menjalani hukum-hukumnya. Tidak berani untuk bersentuhan dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Saudara-saudara, semoga pertobatan ini betul-betul menjadi kekuatan bagi kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.